Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 5 yang insya Allah akan membahas mengenai jual beli fasid. Jual beli yang rusak atau dikenal dengan fasid menurut ulama Hanafiyah sebagai mana yang telah disyariatkan pada asalnya bukan sifatnya dan memberi faidah kepemilikan dengan cara penerimaan. Menurut ulama selain Hanafiyah, jual beli ada kalanya sah atau batil. Yang tidak sah berarti yang tidak memberikan faidah. Jual beli al-majul, barang yang tidak diketahui. Menurut ulama Hanafiyah, barang atau harga yang majulnya nyata yang menyebabkan pertentangan termasuk fasid. Apabila majulnya dikit dan tidak menimbulkan pertentangan, maka jual belinya tidak fasid. Ada 4 faktor secara umum ketidaktahuan yang nyata. Yang pertama, ketidakjelasan barang. Yang kedua, ketidakjelasan harga. Yang ketiga, ketidakjelasan waktu. Dan yang terakhir, ketidakjelasan di dalam syarat perjanjian. Jual beli yang digantungkan pada syarat dan jual beli yang disandarkan. Jual beli yang digantungkan pada sebuah syarat secara umum adalah akad yang wujudnya digantungkan dengan wujud perkara lain dengan salah satu adawat ta'liq, kata-kata syarat untuk menggantungkan. Jual beli yang disandarkan secara umum adalah akad yang ijabnya disandarkan pada waktu yang akan datang. Jual beli barang yang tidak terlihat. Dalam perspektif ulama Hanafiyah, boleh, namun apabila si pembeli melihatnya, terjadi khiyar. Dalam perspektif ulama Malikiyah, boleh dengan 2 syarat. 1. Menyebutkan khiyar bagi pembeli. 2. Pembeli tidak membayar harga pada penjual. Dalam perspektif ulama Syafi'iyah, tidak sah karena ada unsur penipuan. Lalu yang terakhir, dalam perspektif ulama Hanabilah, tidak sah bila barang tidak ada. Namun, bila si pembeli melihat, maka boleh khiyar. Jual beli orang buta. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, itu menyatakan sah. Ijarohnya, gadainya, hibahnya, dan tetap baginya khiyar dengan sesuatu yang bisa memberi faedah, bisa mengetahui barang dengan meneliti, mencium, meraba, mencicipi barang tersebut. Menurut ulama Syafi'iyah, tidak sah kecuali ia sudah melihat barang tersebut sebelum ia menjadi buta. Menjual dengan syarat penundaan penyerahan barang yang sudah ditentukan dengan harga yang disepakati. Jika dalam akad jual beli ada syarat harus diserahkan pada waktu yang akan datang dan dengan harga tertentu, maka akad tersebut rusak. Karena penyerahan barang dilakukan pada saat akad, karena jual beli adalah tukar-menukar. Akan tetapi, penundaan dalam salam diperbolehkan. Bahkan menurut Hanafiyah, salam tidak boleh kecuali dengan penundaan waktu penyerahan. Penjualan dengan syarat yang rusak atau fasid. Syarat diperbolehkannya atau sahih yaitu diakui dan mengikat kedua belah pihak. Ada 4 macam. Yang pertama, sesuatu yang merupakan tuntunan akad. Yang kedua, sesuatu yang diperbolehkan oleh syarat. Yang ketiga, sesuatu yang sesuai dengan tujuan akad. Dan yang terakhir, apabila jaminan atau penanggung jawab tidak jelas, maka jual beli tidak sah. Syarat hawalah dari penjual dan pembeli. Syarat penjual dari penjualannya, yaitu memindahkan harga yang harus ditanggung pembeli kepada seseorang yang menanggung hutangnya, dan ini bisa terjadi dalam 2 bentuk. Jika seluruh harga dipindahkan kepadanya, maka penjualannya rusak. Sedangkan, jika dia mensyaratkan separuh harga kepada seseorang, maka penjualan boleh selama orang tersebut ada di tempat sebelum dilimpahkan kepadanya. Jual beli buah-buahan atau tanaman. Beberapa ketentuan jual beli buah yang belum matang diantaranya, jika dengan syarat dipotong, maka hukumnya boleh dan wajib dipotong seketika, kecuali dengan izin penjual atau boleh ditunda. Jika jual beli tidak bersyarat atau mutlak, hukumnya boleh menurut golongan Hanafiyah. Jika dengan syarat ditinggalkan, maka akad fasid, karena ia adalah syarat yang tidak terkait dengan akad. Di situ ada manfaat bagi salah satu pelaku jual beli. Kemudian, syarat meninggalkan ini mengandung tipu daya karena pembeli tidak tahu apakah buahnya masih ada atau rusak terkena wabah. Menjual gandum dalam tangkainya. Ketika biji-bijian telah padat berisi, maka akan layak dipetik seperti buah-buahan ketika layak dipetik, dan jika telah berisi satu dari biji-bijian yang ada, boleh menjual semua yang ada di kebun. Hukum jual beli fasid.
Menurut jumhur ulama, jual beli fasid tidak sah, juga tidak memberi hak kepemilikan sama sekali, walaupun pembeli menerima barang yang dijual, karena yang dilarang bukanlah jalan kepada kepemilikan, melainkan larangan jual beli menghendaki tidak disyariatkan. Tasarruf dalam pembeli dengan pembelian yang fasid. Tasarruf yang berhubungan dengan mengambil manfaat dengan barang tersebut tidak diperbolehkan bagi pembeli dengan pembelian yang fasid. Dengan jual beli yang fasid, merupakan pemilikan yang tidak baik dan tidak memberikan manfaat secara mutlak. Hal-hal yang membatalkan fasakh. Tasarruf yang terjadi atas pembeli dengan pembelian yang fasid. Kepemilikan dalam jual beli fasid adalah kepemilikan yang tidak konstan dan memungkinkan adanya fasakh. Setiap pelaku akad berhak membatalkan akad sebelum penerimaan. Pembatalan transaksi atau fasakh. Pembatalan transaksi dalam fikih sering disebut dengan istilah fasakh. Secara umum, fasakh atau pemutusan akad dalam hukum Islam adalah salah satunya adalah fasakh terhadap akad fasid, yaitu akad yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya akad, meskipun akad telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Apabila terjadi akad fasid seperti jual beli majhul, atau objek jual beli tidak jelas, atau jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib difasahkan oleh kedua belah pihak atau hakim. Kecuali bila terdapat penghalang untuk memfasahkan seperti barang yang telah dibeli, telah dijual, atau dihibahkan. Jual beli yang dilarang. 1. Jual beli sebab kemampuan akid atau orang yang melakukan akad, yaitu jual beli orang gila, jual beli anak kecil, jual beli orang tua, jual beli paksaan, jual beli fuduli, jual beli orang yang diboikot dari jual beli karena sebab idiot, pailit, dan sakit, dan jual beli al-mulja, terpaksa melakukan jual beli untuk menghabiskan hartanya dari orang zalim. Jual beli terlarang karena sebab sifat, syarat, atau larangan syar'i. Menurut kesepakatan ulama, jual beli akan sah apabila terlengkapi rukun dan syarat-syaratnya, tidak mengandung sifat yang akan memudaratkan masyarakat ataupun syarat yang menyalahi tuntunan akad, sebagaimana keadaan berikut. Jual beli al-inah. Hal ini dilarang dan batil menurut Malikiyah dan Hanabilah. Fasid menurut Abu Hanafiyah, kalau tanpa ditengahi oleh pihak ketiga. Sah menurut Syafi'iyah dan Zahiriyah. Jual beli najasi atau rekayasa permintaan. Membuat pembeli ingin membeli karena banyaknya permintaan sehingga akan mengangkat harga jual. Zahiriyah mengatakan fasid. Malikiyah dan Hanabilah mengatakan sah, tapi masih ada hak khiyar kepada pembeli. Makruh tahrim atau haramnya 99% menurut Hanafiyah. Contoh jual beli yang dilarang. 1. Jual beli makan sebelum diterima. 2. Jual beli inah. 3. Jual beli arbun. 4. Jual beli hadir libat atau orang kota bagi orang Badawi. 5. Jual beli cegat barang atau talki rukban. 6. Jual beli manusia atau jual beli saudaranya. 7. Jual beli pada hari Jumat. 8. Jual beli anak kecilnya atau anak tanpa ibunya. Yang terakhir, jual beli dengan syarat mengumpulkan sekaligus jual beli dengan 6 akad lainnya seperti jialah, sorf, musaqah, syariah, infak, dan kirot. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.